kasih Tuhan, selamat menjalani masa Prapaskah. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Maret 2024, hari biasa pekan keempat masa Prapaskah. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10 dan ayat 25 sampai ayat 30 dengan tema Jangan takut mengatakan kebenaran. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Judea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan melainkan diam-diam. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia Mesias? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kita sering mendengar ungkapan ini. Berani karena benar, takut karena salah. Dan kita mengamini ungkapan ini. Karena kalau kita yakin bahwa kita benar, kita berani bertindak dan mempertahankan keyakinan kita dan tidak ada yang perlu ditakuti. Akan tetapi, ketika kita salah, tentu kita kecut, takut. Penjelasan kita tidak jelas dan boleh jadi kita bersembunyi. Apakah ini prinsip mudah dilakukan atau otomatis berjalan? Barangkali hal ini sangat ditentukan oleh situasi dan juga komitmen seseorang untuk berani menyatakan dan melakukan yang benar walaupun pasti ada risiko. Suatu hari seorang teman datang mengeluh, katanya demikian, "Aku sudah malas terlibat ini dan itu. Niat kita baik, kita sudah capek, tapi terus saja dipersalahkan, tidak dihargai." Maka saya katakan demikian, kamu tidak berbuat, dipersalahkan. Kamu berbuat, juga dipersalahkan. Kalau tidak berbuat dipersalahkan, berbuat juga dipersalahkan, mana lebih baik? Tetap berbuat atau tidak berbuat? Yang penting jalan kita benar, niat kita tulus. Dan inilah yang menjadi tantangan yang sering kali terjadi ketika kita berbuat baik dan juga ketika kita hidup dalam kebenaran. Injil hari ini menceritakan tentang beberapa orang Yerusalem yang berkata tentang Yesus, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Maka tanpa takut dan getar,
Yesus dengan terang menjelaskan tentang dirinya sebagai seorang Mesias. Yesus berkata, "Memang aku kamu kenal." Benar, mereka mengenal Yesus. "Dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Yesus secara terbuka menyebut dirinya utusan Bapa. Yesus tahu bahwa hal itu menimbulkan pertentangan kepadanya karena orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Yesus dari semula tahu bahwa emosi para pemimpin Yahudi akan memanas, tapi hal itu tidak membuat Yesus gentar dan menggendorkan semangatnya. Dia sudah siap berkorban, konsekuensi dari konsistensi. Saudara-saudari, teguh dan tetap pada pendirian yang benar memang tidak selalu mudah dilakukan, dan juga tidak diterima orang-orang tertentu, justru terkadang dihadang oleh orang yang tidak sejalan dengan kita. Orang-orang merasa terganggu dengan sikap kita yang benar, karena pastilah dia tidak benar. Sebagai orang beriman, kita dihadapkan pada dua pilihan: mengakui Yesus sebagai utusan Allah dengan kesadaran akan menghadapi tantangan dan siap dibenci, dikucilkan dan sebagainya. Tidak mengakuinya untuk mempertahankan status, kedudukan, atau rasa aman yang semu. Disadari bahwa berbuat baik dan benar tidak selalu mendapatkan dukungan. Ada kalanya kita akan menghadapi perlawanan bila ada orang merasa terganggu dengan kebaikan dan juga kejujuran kita. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan. Sama halnya dengan orang lain, bisa jadi kita tidak mendukung mereka yang sungguh-sungguh benar dan jujur dalam hidupnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita perlu mengenal dengan baik siapa Yesus yang kita imani, dan juga konsekuensi mengimani Dia. Beriman berarti kita mengandalkan Dia yang kita imani dan mempercayakan hidup kita kepada kehendak-Nya. Maka mari memaknai masa Prapaskah ini dengan semakin mengenal dan mengimani Yesus, dengan semakin rajin membaca sabdanya sebagai pedoman dan pegangan hidup kita. Jangan lewatkan hari tanpa kita mendengarkan sabdanya. Jadikan sabda Tuhan menjadi alarm yang selalu mengingatkan kita untuk tetap berjalan di jalan yang benar dan juga berani menyatakan kebenaran. Berkat Tuhan menyertai kita selalu.